itu bukan hanya sekedar latihan bela diri biasa, tapi sekte. Di dalam badan lu tuh ada banyak setan ya? 365 iblis. Kak, udahlah aja mama aku. Aku ngeliat di mama aku kok belum mati. Mama aku nafasnya cuma gini. Buat kamu yang lagi nonton video ini, sebagian besar dari kamu mungkin ngeklik video ini karena ngerasa nggak deket sama orang tua kamu, entah itu ayah ataupun ibu kamu, dengan berbagai macam sebab yang kamu rasakan atau yang terjadi di kamu saat ini. Entah karena rasa nggak nyaman kalau deket sama mereka, atau mungkin ada rasa marah yang saat ini kamu rasakan sehingga kamu jadi males deket sama mereka. Dan malah kalau bisa jauh-jauh aja dari mereka. Dan dari kondisi itu aku yakin kamu juga sadar bahwa ternyata gimana hubungan kamu sama orang tua kamu, entah bapak atau ibu, itu ngaruh banget sama perjalanan kehidupan kamu saat ini. Gimana kamu milih pasangan, gimana kamu ngambil keputusan dalam berbagai macam hal sekalipun. Ada kisah yang menggambarkan tentang hal itu, betapa pentingnya hubungan orang tua sama anak, bahkan ketika anak masih di dalam kandungan. Nah, dari situ ada salah satu kisah. Kisah ini berasal dari cerita salah satu narasumber podcastnya Bang Denso, yang menceritakan kalau dia itu pernah terjebak di sekte sesat, memuja setan, iblis, bahkan terjebak dalam seks bebas, berawal dari rasa marah ke ibunya. Dia bilang berdasarkan ceritanya dia dibenci ibunya bahkan sejak dia masih dalam kandungan. Kenapa kayak gitu? Nah, ini berawal dari ketika ibunya mengandung, ayahnya selingkuh, ibu hamil butuh perhatian dari suami, kasih sayang yang mungkin kondisi emosinya lebih sensitif, mengalami hal yang semacam ini. Hingga akhirnya muncullah rasa sedih, muncullah rasa marah dan kecewa dan semacamnya. Frustasi, rasa frustasi ini akhirnya ibunya lampiaskan ke dirinya. Bahkan dia cerita, dia hampir saja digugurkan sama ibunya sendiri ketika masih dalam kandungan. Penderitaannya gak berhenti di situ guys. Bahkan ketika lahir, dia jadi pelampiasan ibunya. Ketika ibunya marah, dia jadi samsak ibunya. Ketika ibunya berantem sama bapaknya, dia dipukul. Nah, ketika dipukul itu, saking biasanya, saking seringnya dia dipukul, dia hitung gitu ketika dipukul 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, pukulan ke 10 misalnya. Esok harinya ketika dia dipukul lagi, dia hitung lagi. Kalau misalnya pukulan itu nggak lebih banyak dari kemarin, responnya apa? Tumben kok nggak sebanyak yang kemarin. Bisa digambarkan betapa sedihnya, betapa menderitanya dia, betapa dalamnya trauma yang dialami. Bahkan pukulan pun menjadi hal yang biasa bagi dirinya, yang seharusnya anak seusianya itu menerima kasih sayang, menerima merasakan rasa aman karena dijaga, dilindungi, dirawat sama ibunya atau orang tuanya. Tapi ini enggak. Dia udah merasa terancam, timbul merasa terancam dari orang tuanya sendiri karena itu tadi. Ketika sampai ibunya yang dia dapatkan bukannya kasih sayang dan semacamnya, tapi justru pukulan. Mungkin di antara kamu ada yang mengalami hal ini, saking seringnya ketika ibu atau bapak ya mungkin sering melakukan itu ke kamu, mereka ngedeket ke kamu pasti udah pasang defense atau udah membentuk pertahanan diri. Aduh, mau ngapain nih? Iya nggak? Nah, hal inilah yang membuat dia ngerasa nggak berdaya hingga akhirnya timbullah perasaan, bagaimana aku bisa melindungi diri aku dari ibuku atau bahkan bisa ngelawan dia. Oh iya, tambahan informasi, ketika ibunya bersikap seperti itu ke dia bilang ayahnya tapi sayang sama dia. Tapi nggak bisa kayak gitu guys. Kita anak itu butuh kasih sayang lengkap dari keduanya. Jadi meskipun satunya baik banget sama kamu, satunya enggak dalam arti yang berlawanan seperti ini, itu juga bisa menimbulkan luka dan trauma. Jadi orang tua tuh perannya kan dua-duanya ya, bukan salah satunya aja. Jadi dua-duanya harus bagus ke anaknya. Nah, lanjut di cerita ini, akhirnya timbullah rasa gimana ya caranya biar aku bisa melindungi diri aku, gimana caranya bahkan bisa melawan ibu aku ketika dia ngelakuin ini ke aku. Dan penderitaannya nggak berhenti di situ. Di rumah dia merasa nggak aman, ditambah lagi dia mendapatkan pembulian. Dan hal itu membuat dia sering menyendiri, dan ketika menyendiri itu dia sering banget ngobrol sendiri, kayak gitu-gitu. Hingga suatu ketika ada orang yang ngedeketin dia dan mengenalkan dia ke komunitas sekte sesat tersebut. Nah, dari situlah berawal dari rasa marah terhadap ibunya, akhirnya dia gabung ke sekte sesat tersebut. Disitulah dia kenal yang namanya pemujaan ritual terhadap iblis, terhadap setan, terus kemudian
Di situ juga ada seks bebas dan semacamnya, masuklah dia di situ. Semua ini berawal dari apa? Berawal dari rasa marah, rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, hubungan yang kacau antara orang tua dan juga anak. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman ternyata tidak dia dapatkan. Akhirnya dia mencari keluar untuk mencari sumber perlindungan diri. Sampai situ guys yang pengen aku ceritakan, karena yang pengen aku sampaikan pesannya adalah betapa pentingnya hubungan orang tua sama anak itu mempengaruhi kehidupan, apalagi narasumber ini mengalami hal tersebut ketika sejak kecil, proses pembentukan diri, proses bagaimana dia mencari tahu ini yang benar mana, yang salah mana, yang harusnya dibimbing sama orang tua tapi dia nggak dapat itu. Perasaan aman, merasa nyaman di rumah yang seharusnya dia dapatkan hingga dia jadi anak yang bahagia, anak yang percaya diri, dia nggak dapat itu. Nah, buat kamu yang dengerin sampai detik ini dan pernah atau punya pengalaman yang sama, sekalipun pelampiasan rasa tidak aman yang kamu rasakan, rasa marah yang kamu rasakan, rasa kecewa yang kamu rasakan, rasa takut yang kamu rasakan itu ke hal yang berbeda. Tapi pada intinya, kamu sama-sama terluka dan luka itu harus disembuhkan. Tujuannya buat apa? Jadi ketika itu disembuhkan, kamu jadi lebih bisa enjoy, menikmati hidup ini, kamu jadi lebih bisa bahagia. Karena coba bayangin, penderitaan itu adalah kumpulan batu yang kamu simpan dalam tas yang harus kamu bawa dalam perjalanan hidup kamu selama ini. Saking banyaknya, perjalanan kamu jadi terasa berat dan tersiksa. Lalu kalau terus-terusan kamu bawa, sampai kapan kamu akan merasa capek membawa beban sebanyak itu, membawa penderitaan sebanyak itu? Jadi apa yang harus dilakukan? Berhenti dulu. Ayo kita turunkan batu ini satu persatu, kita turunkan penderitaan ini satu persatu. Gak harus langsung sekaligus semuanya, karena pasti keberatan. Jadi perlahan aja gak apa-apa, karena kita manusia itu berproses. Dengan cara apa? Yang pertama, kita memutuskan dulu untuk sembuh. Oke, aku mau sembuh, aku putuskan untuk bahagia, aku izinkan diri aku bahagia, dan aku mau mulai melakukan proses itu dari sekarang. Karena segala sesuatunya berawal dari niat kita mau memulai. Yang kedua, atur pikiran kamu. Kalau kamu di sini sering nyalahin diri sendiri, kenapa aku terlahir di keluarga ini, kenapa ini terjadi ke aku, ini pasti semua gara-gara aku yang begini begitu dan semacamnya. Stop nyalahin diri kamu sendiri. Gak ada yang mau mendapatkan musibah seperti itu dalam kehidupannya. Semua orang pasti mau orang tua yang baik, keluarga yang harmonis dan semacamnya. Tapi itu berada di luar kendali kita. Karena apa? Kita nggak bisa minta terlahir dari orang tua yang gimana, orang tua yang seperti apa. Itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah gimana kita bereaksi terhadap itu saat ini. Kalau kita dapat ujian dari orang tua yang buruk, oke, gimana sekarang aku bisa survive untuk menghadapi ini? Berawal dari berhenti melihat diri kamu menjadi korban terus-terusan. Oke, memang kita adalah korban, tapi dengan berpikir seperti ini terus-terusan, kamu akan secara bawah sadar kamu akan ngerasa harus dia minta maaf dulu ke aku karena aku korbannya. Sementara kamu tidak bisa mengatur gimana perilaku orang lain ke kamu. Kamu nggak bisa maksa orang tua kamu buat minta maaf ke kamu nggak bisa maksa teman kamu buat minta maaf ke kamu, atau siapapun yang bersalah terhadap kehidupan kamu untuk minta maaf ke kamu. Bagaimana perilaku orang lain ke kita itu berada di luar kendali kita. Jadi jangan tunggu orang lain buat minta maaf ke kamu baru kamu mau menyembuhkan luka kamu, karena nggak bisa. Jadi daripada fokus terhadap hal itu, lebih baik kita fokus untuk mengobati diri kita sendiri. Selanjutnya, untuk membuat proses ini menjadi lebih mudah ke depannya, putuskan untuk memaafkan siapapun yang menyakiti kamu. Memaafkan ya, bukan melupakan. Ini dua hal yang berbeda. Manusia tidak didesain untuk melupakan sesuatu yang menyakiti dia atau membuat dia bahagia. Jadi jangan minta diri kamu untuk melupakan. Gak apa-apa kalau itu still on your memories atau masih dalam ingatan kamu. Mungkin kamu agak sebel ya dengar ini, tapi ini benar-benar bisa guys. Coba deh, kamu maafkan dia, itu bukan buat dia, tapi buat diri kamu sendiri. Kita maafin dia itu bukan berarti kita mentoleransi kesalahan yang dia lakukan. Bukan. Apa yang mereka lakuin ke kamu itu memang salah dan gak seharusnya dilakukan seperti itu ke kamu. Jadi itu tadi guys, bayangannya tuh kayak tas yang isinya batu kamu bawa kemana-mana. Isinya ada dendam, batu marah, batu dendam, batu benci, dan semacamnya. Itu kalau kamu bawa kemana-mana, kamu sendiri yang ngerasa berat. Maka dari itu,
Aku bilang memaafkan ini bukan buat orang lain tapi buat diri kamu sendiri, agar langkah kamu menjadi lebih ringan ke depannya. Dengan cara kamu turunkan itu satu persatu, perlahan, gak harus langsung sekaligus. Demi diri kamu. Dan aku gak bilang kalau kamu maafin dia, kamu harus berinteraksi terus sama dia, kamu harus selalu menemani dia lagi dan semacamnya, enggak. Memaafkan itu berarti, oke, aku terima dia pernah lakuin salah ke aku, udah. Sekarang aku akan fokus untuk mengobati diri aku sendiri dan hidup lebih baik lagi. Kamu juga bisa memaafkan tanpa harus berinteraksi lagi dengannya. Kamu gak harus super perhatian ke dia, super baik ke dia, gak harus seperti itu. Kamu gak harus peduli banget ke dia, gak harus seperti itu. Buat kamu yang punya pengalaman menyakitkan, yang membuat kamu merasa sesak, merasa menderita, bahkan membuat kamu ngerasa gak bisa melihat sisi baiknya dunia ini tuh kayak gimana, yuk kita berproses bersama, kita letakkan segala sesuatu yang membuat menderita itu satu persatu, perlahan, sedikit demi sedikit, biar langkah kita ke depannya semakin ringan, karena kita juga berhak untuk merasakan kedamaian dan juga ketenangan kan ya. Jadi gitu, semoga video ini bisa mungkin mewakili perasaan kamu, atau kalau kamu mau cerita boleh banget tulis di kolom komentar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.